Sama juga dengan karya Nona ya, yang sebentar lagi katanya akan jadi Nona. Kalau udah tamat akan jadi Nyonya. Nona misalnya ini karya seni seratnya, seni serat itu karya seni rupa yang terpinggirkan. Fiber art sudah berkali-kali diwacanakan di banyak bina, di banyak pameran di luar negeri, di dalam negeri, di Indonesia juga berkali-kali bikin fiber art, seni serat. Tetap dia terpinggirkan. Jadi dia dianggap kayak pinggiran, kayak kampungan. Nah, ini coba diangkat. Nah, ini akan menarik karya Nona ini. Misalnya kemarin objeknya apa itu gambarnya? Pohon ya kalau nggak salah. Seratnya adalah goni. Sekarang hubungkan antara goni, makna kualitatifnya dengan pohon. Kan nggak ada hubungannya ya. Nah, nanti Nona bisa mencari objek lain atau subjek lain, bukan lagi pohon, tapi yang terkait dengan goni misalnya. Salah satu seniman yang juga memakai goni itu adalah yang paling baru, Arifin ya, di Atjo. Karyanya paling banyak di foto orang karena gede instalasi, judulnya Kabinet Goni ya, di Atjo. Itu di depan. Jadi banyak orang berjajar seperti para menteri ketika baru dilantik ya, difoto. Tapi dibuatnya dari goni. Orang-orang itu dari boneka. Nah itu menarik ya. Jadi goni konotasinya dengan beras, dengan makan, dengan perut kan gitu. Kabinet akhirnya ke sana kan, menarik. Atau contoh lain karya Agus Mediana dengan goni juga, dia menggambarkan ilalang, Tegalalang yang dari sana dengan goni. Jadi ada rumah juga dari goni, ada padi juga dari goni, semua ke sana. Jadi hubungannya dengan Tegalalang, desanya dia yang daerah pesawahan gitu. Itu contoh aja. Kemudian ada lagi indra, kemungkinannya dengan bentuk tak struktur dari keramik. Karena keramik itu selalu terstruktur, simetris, kiri sama dengan kanan, statis. Nah, punya indra ternyata keramiknya model ke pinggir seperti mau jatuh. Jadi tidak terstruktur. Dicoba menjadi dinamis, tapi kan nggak mungkin dinamis karena keramik itu mengikuti gravitasi, harus berat ke bawah. Nah, jadi karyanya ganjil banget gitu. Sangat mengganggu mata. Nah, saya kira itu bisa dikembangkan ya. Saya dengar karya itu ada yang nawar ya. Benar nggak? Ada yang beli katanya kan gitu. Jadi si pembeli tidak salah ya. Nah itu contohnya. Dan beberapa karya lain sebenarnya ada lagi yang kemungkinannya akan mempunyai bahasa ungkap. Tapi intinya begini. Kita mestinya berkarya sendiri Pak, menyesuaikan dengan usia kita, menyesuaikan dengan ruang dan waktu hari ini. Jadi ketika memilih bahasa ungkapan, kita adalah bahasa ungkapan kita. Anda kalau seniman muda, anak muda, dengan bahasa mudanya, dengan waktu hari ini dan ruang di sini di tempat ini, gitu kan. Jadi belajar pada Haridono, belajar pada Agung, belajar pada Liba, mestinya kita bisa juga menemukan karena kita juga sudah mempunyai tanda-tanda akan menemukan itu. Saya kira tugas kita nanti secara individu masing-masing mencari kemungkinan bahasa ungkapnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Seni rupa hari ini dan kapanpun selalu terkait dengan bahasa ungkapnya. Kalau kita lihat misalnya lukisannya Sujoyono, kritik sosialnya serupa apa? Bandingin misalnya dengan Haridono, cara mengkritiknya mempunyai cara ungkap yang berbeda. Kita tidak mungkin akan meminjam caranya Sujoyono karena akan ketinggalan, akan jadul banget kan seperti itu. Kalau dulu misalnya bahasa ungkapan yang lebih sederhana lah dalam praktik sehari-harinya, untuk menyatakan cinta laki-laki kepada perempuan apa yang dilakukan? Kirim surat cinta ya dengan bahasa yang berbuih-buih.
ibu-ibu itu banyak kosongnya frekuensinya. Nah, itu ceweknya kelopak. Tapi kalau sekarang naik salon, Dewi, Nona atau siapa dapat surat cinta dengan bahasa berbuih-buih, dia nggak akan respon. Ini siapa nih? Kakek saya yang ngirim surat cinta atau apa kan? Jadul banget kan? Kalau sekarang apa? Ya mungkin dengan SMS saja udah cukup. Mungkin pegang tangan aja udah cukup. Mungkin cium pipi udah cukup. Mungkin ngasih coklat aja udah cukup. Atau mungkin yang apa ya nggak tahu. Karena saya juga udah lewat, udah nggak menggunakan bahasa ungkapan seperti itu lagi. Kalau saya sekarang jatuh cinta kepada gadis remaja misalnya, saya akan jadul banget. Karena bahasa ungkapannya akan ketinggalan zaman. Nah, jadi dalam melukis, menggrafis, fotografi, patung atau banyak berkarya seni rupa lainnya, apapun sama. Memilih bahasa ungkapan, jangan memakai bahasa ungkapan yang masa lampau, punya orang lain, punya pendahulu kita akan ketinggalan. Kalau ketinggalan nggak akan diperhitungkan. Hari ini tidak ada penyair yang lahir dengan gaya puisi Halil Anwar, nggak ada. Hari ini puisinya seperti Wari, seperti Jengki, ya, seperti Afrizal Amana. Hari ini nggak ada pencipta lagu seperti zamannya Titik Puspa misalnya, nggak ada. Seperti zamannya Sam Bimbo nggak ada. Hari ini ya Ahmad Dhani seperti ya. Jadi dalam seni rupa juga demikian ya. Anda harus pilih-pilih menggunakan bahasa ungkapan. Pilihlah yang hari ini yang ruangnya di sini, artinya menggunakan khasanah budaya kita, termasuk khasanah budaya masa. Khasanah budaya masa itu juga jualan hari ini di sini sama ya. Kemudian pribadi milik Anda itu yang digali. Saya kira kurang lebih seperti itu gambaran tentang kemungkinan mencari bahasa ungkap ya, dalam karya seni rupa. Ini kalau kita udah menemukan dan otot di situ, dia akan menjadi ideologi estetik. Kalau sudah sampai kepada ideologi estetik, kita akan sampai kepada pencapaian yang sesungguhnya, gitu ya. Terima kasih, Pak Mayan.